SMS dari Jen, bab 266. Panas, Darlin mengatakan sebuah kata dengan tidak jelas, lalu duduk di samping Derek. Panas ya? Perlina kebingungan. Di atas kepalanya ada AC yang sudah dibuka. Ia sendiri merasa kedinginan. Ketika ia melihat temannya lagi, ia tidak memperdulikannya lagi. Hal yang paling dipedulikan Darlin akhirnya bisa terwujud. Setelah berdiskusi dengan Hendrik demi kesehatan Derek, mereka berencana berangkat lusa. Bukankah kalian itu terlalu cepat? Ketika ia sungguhan mendengar bahwa ia sudah mau pergi, Perlina sedikit tidak bisa merespon. Darlin tahu temannya tidak akan tega melepasnya, tetapi ia lebih takut Yos akan mengacaukannya. Iya, dokter di sana sudah menelponku, ucap Darlin. Baiklah, kalau begitu kalian pergilah. Ingat, memberikan kabar padaku. Perlina mengerti perpisahan pasti akan terjadi. Tetapi perpisahan kali ini tidak seperti dulu, yang setelah berpisah bisa pulang kapan saja. Kali ini keluar negeri akan terpisah oleh Samudra Pasifik. Sedangkan Yos pasti akan menanyai kepergiannya itu. Sampai saatnya ingin mencarinya pun tidak akan mungkin. Tante, jangan khawatir. Derek pasti akan memberi kabar. Derek melihat ke arah Perlina dan mengedipkan mata, berkata penuh perhatian pada Perlina. Perlina senang mencubit wajah kecilnya itu, berkata dengan lembut. Kamu tidak menyia-nyiakan sayangku padamu. Kamulah yang paling baik. Hehe, tentu saja tante. Derek mengangguk kepala menyetujui ucapan Perlina. Darlin juga ikut tertawa. Handphone di dalam kantongnya tiba-tiba bergetar, merupakan suara pesan masuk. Dia pun mengeluarkan handphonenya dan melihat nama di atas layar. Darlin, apakah kamu tidak apa-apa? Hendrik duduk di samping Darlin, sedangkan pikirannya pada setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Tadi wanita ini sedang tertawa. Begitu melihat handphone, alis matanya bergabung menjadi segaris, seperti menemui masalah yang sulit diselesaikan. Darlin segera menarik nyawanya kembali, mengubah ekspresi wajah dan menyimpan handphonenya kembali. Berkata dengan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tidak ada apa-apa kok, hanya pesan yang tidak berguna. Sungguh, mengapa ia merasa itu bukan pesan yang tidak berguna? Tetapi teringat mereka berdua akan pergi lusa, Hendrik pun tidak banyak bertanya lagi. Perlina awalnya sedang tertawa-tawa dengan Derek. Di dapur selain suara mereka berdua, tidak ada suara orang lain. Ia bertanya dengan heran. Kalian berdua itu kenapa? Seperti ada beban di dalam hati. Setelah berpikir, Perlina teringat dengan sesuatu, langsung tertawa. Hendrik, aku dengar kamu juga ikut pergi bersama Darlin ya? Iya, Hendrik pun menganggukkan kepala. Perlina berkata dengan senyuman nakal. Oh, kalau begitu, tolong jaga Darlin dan Derek ya. Jika ada kabar baik, ingat kabari aku. Hendrik mengerti maksud dibalik perkataan Perlina. Dia juga ikut tertawa. Ya, baiklah. Aku pasti akan menjaga mereka berdua. Perlina, apakah nasi tidak bisa menyumbat mulutmu itu? Darlin tentu saja juga mengerti maksud perkataan temannya itu. Wajahnya ikutan panik. Perlina sungguh, di saat seperti ini untuk apa mengatakan hal ini? Memangnya apa yang kukatakan? Perlina mengangkat pundaknya dengan polos. Darlin, apakah kamu salah paham?
Aku hanya ingin setelah Derek selesai operasi agar ia memberitahu kabar. Apakah begini juga tidak bisa? Atau kamu yang berpikir yang tidak-tidak ya?" Darlin terdiam. Darlin memilih untuk tidak menjawab. Perlina pun tertawa dengan semakin senang. Setelah makan, Darlin mencari alasan ke kamar, mengeluarkan handphonenya dan melihat pesan itu. "Darlin, aku menunggumu jam 3 sore di Cafe 1000 Pulau. Pengirim pesan dari Jen." Darlin melihat tulisan di barisan pertama cukup lama. Dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Karena setelah kejadian kemarin dengan Yos, dia tidak tahu bagaimana pergi menghadapinya. Meskipun kemarin adalah kecelakaan di luar dugaan, tetapi kenyataan itu sungguh membuat orang tidak tahu harus menangis atau tertawa. Setelah ragu untuk waktu yang lama, Darlin pun mengirimkan balasan dengan satu kata, "Baik." Lusa ia akan pergi. Bertemu satu kali seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Apalagi mereka juga merupakan teman cukup lama. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Tidak peduli sebelumnya ada berapa banyak masalah. Setelah ia pergi, semuanya pasti akan menghilang. "Perlina, aku nanti sore mau keluar, ada urusan sebentar. Kamu tolong bantu jaga Derek ya." "Kamu mau pergi kemana? Pergi ngapain?" Pertanyaan Perlina belum dijawab. Tangannya masih diletakkan di wajah Bak Pausi Derek dan terus mencubitnya. Darlin berkata dengan tenang, "Lusa bukannya sudah mau pergi. Aku masih ada beberapa urusan yang belum beres." "Oke, baiklah, aku mengerti." Perlina juga dengan senang mengajak Derek bermain. Hendrik pun mengajukan dirinya. "Aku antar kamu pergi ya. Kebetulan aku juga mau ke kantor." "Tidak perlu Hendrik, tempat yang aku pergi tidak searah denganmu." Darlin menolak lembut. Hendrik masih berkata dengan perhatian, "Tidak apa-apa, aku juga tidak terburu-buru." Darlin tidak punya akal, dia pun menyetujuinya. Mereka berdua pun pergi, satu di depan, satu di belakang. Di dalam mobil, Darlin mengamati alamat tempat yang agak jauh dari tempat itu. Hendrik juga tidak banyak tanya, ia pun pergi ke arah yang dikatakannya. Setelah setengah jam, mobil pun tiba. Sebelum Darlin turun, Hendrik tiba-tiba bertanya, "Darlin, bukankah handphonemu kemarin tidak ada baterai?" "Hah? Iya, aku baru sadar setelah bangun. Maaf membuat kalian khawatir." Darlin terdiam sejenak, menjawab dengan hati tidak enakan. Hendrik tertawa tidak berkata apa-apa, membalikkan badan lalu berkata lembut, "Baiklah, hati-hati ya." "Baik, kamu juga. Aku pergi dulu." Darlin melihat wajah Hendrik yang tersenyum. Hatinya diam-diam mengatakan maaf, lalu membuka pintu mobil dan turun. Senyum di wajah Hendrik mulai disimpannya. Kehangatan dalam matanya berubah menjadi dingin. Hatinya merasa menciut. Dia jelas tahu bahwa ia sedang berbohong, tetapi ia tidak tega untuk membongkarnya. Atau ini yang namanya menyukai seseorang hanya rela menemaninya di sampingnya. Handphone Darlin kemarin tidak dimatikan, melainkan ada orang yang sengaja mematikannya. Bisa jadi orang yang menemani Darlin kemarin bukan Perlina. Kalau begitu, siapa yang mungkin? Darlin turun dari mobil seperti sedang kabur. Dia selalu merasa tidak bisa menghadapi tatapan kehangatan dari Hendrik. Seperti dirinya merupakan tersangka. Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkannya. Karena adegan itu merupakan hal yang paling memalukan. Yos terhadapnya
Selain melukai, yaitu memaksa, jadi Darlin terpaksa membawa Derek tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak merasa bahwa dengan ia melakukannya akan membuat dirinya berhutang pada Jos. Tetapi berbeda dengan Hendrik. Sejak dari awal merupakan hubungan yang dipertaruhkan hingga bisa menjauh. Terakhir masih membutuhkan bantuannya baru bisa pergi meninggalkan. Jadi rasa bersalah di dalam hati ini membuatnya merasa sangat maaf pada Hendrik. Darlin berpikir, jika Derek sungguh menerima Hendrik, dia rela demi Derek, demi membalas budi untuk hidup bersama dengan Hendrik. Meskipun kedua orang tidak ada perasaan cinta, tetapi di masa depan pasti akan ada rasa kekeluargaan. Selain perkiraannya, setidaknya kali ini semuanya akan senang kan?